Apakah kamu mencari kehendak Tuhan dalam setiap doa yang kamu panjatkan? Selamat hari Kamis yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kami untuk pagi ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Sekelompok anak muda pergi bertamasya dan menaiki sebuah kapal kecil menuju tujuan mereka. Mereka memenuhi kapal itu dengan tawa, penuh semangat masa muda. Beberapa mil dari pantai, cuaca mulai memburuk, hingga kapal terombang-ambing oleh angin kencang. Orang-orang yang tak tahu arah mulai berdoa. Demikian juga para anak muda itu. Salah satu dari mereka sambil berdoa, memperhatikan kapten yang sedang mengendalikan kapal. Karena kesal dengan situasi itu, ia mendatangi kapten dan berkata, "Mengapa Anda tidak berdoa bersama kami?" Kapten itu menjawab, "Di perairan yang tenang, saya berdoa. Di saat badai, saya mengemudikan kapal." Kapten itu tampak tenang dan percaya diri. Karena ia telah berdoa bahkan sebelum badai datang. Jarak antara surga dan bumi begitu tak terukur. Namun Yesus memberi kita jalan, agar kita yang di bumi dapat menjangkau Allah di surga. Doa adalah tali yang memungkinkan kita mendekat kepada Allah dan menyentuhnya. Doa adalah tali yang menghubungkan kita dengan Allah, yang memungkinkan Dia sebagai Bapa bersekutu dengan kita, anak-anaknya. Doa adalah tali antara pergumulan kita dan kasih Allah. Yesus mengajarkan kita doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami, dengan mengucapkannya saja. Kita segera diyakinkan bahwa Allah beserta kita. Karena doa adalah tanggapan atas sabda Yesus sendiri. Maka doa tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan kehendaknya dan mencapai tujuan. Untuk mana doa itu dipanjatkan? Maka setiap doa memiliki jawaban. Janji-janjinya berdiri teguh dan berdaulat. Karena itu, ketika kita berdoa, kita mencari agar kehendaknya terjadi dalam diri kita. Allah mengenal kita lebih dalam. Ia tahu kebutuhan kita bahkan sebelum kita memintanya. Kita tahu apa yang kita inginkan, tetapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Dan Ia menjawab doa kita dengan cara yang terbaik bagi kita. Kita berdoa untuk kebutuhan dasar kita, roti harian untuk menopang hidup, pengampunan, agar kita dipulihkan dengan Allah dan sesama, serta perlindungan dari si jahat yang menindas kita. Dengan demikian, hutang, kejahatan dan pelanggaran semua dibawa kepada Tuhan. Namun banyak doa dan tindakan kesalehan menjadi kosong, karena hanya dilakukan sebagai kewajiban. Banyak yang dilakukan tanpa kesungguhan dan semangat, karena tujuannya hanya memenuhi kewajiban, bukan mengungkapkan perasaan yang tulus. Kita dipanggil pada tujuan yang lebih dalam dan murni dalam berdoa, mengasihi, dan menolong. Berdoa untuk menyembah, bukan untuk menyombongkan diri, sumbangan tanpa nama, memberi makan orang miskin dan bukan ego kita. Datang tepat waktu dan terlibat aktif, bukan sekadar hadir. Memberi dengan tepat dan tulus. Melayani dengan semangat tanpa mencari jabatan. Begitu banyak tindakan yang tidak diakui, karena tidak ada penghormatan yang nyata kepada Tuhan melainkan kepada diri sendiri.
Kita memberi hormat sejati ketika Allah dimuliakan dengan kasih yang tulus, dan kita sendiri tersembunyi dalam Kristus. Injil memberi kita 3 unsur tentang bagaimana mendekati doa. Pertama adalah meminta. Itu adalah membawa kebutuhan dan kekhawatiran kita dalam doa, menunjukkan kepercayaan dan ketergantungan. Kedua adalah mencari, yang berarti secara aktif membedakan kehendak Allah, kebenaran dan kehadirannya. Ketiga, mengetuk, yang berarti bertekun dalam doa. Tidak menyerah ketika jawaban terasa tertunda. Tuhan menggerakkan kita untuk tetap datang kepadanya, agar Ia menyatakan jawaban terbaik bagi kita. Namun seringkali kita hanya datang untuk meminta, dan meminta. Siapa yang berani berkata, "Tuhan, aku ingin melakukan ini untukmu. Tuhan, aku ingin berjumpa denganmu. Tuhan, aku akan melayanimu." Tahta kasih karunia bukan hanya tempat untuk meminta berkat, tetapi tempat untuk bertumbuh. Di sanalah mereka yang telah menerima kembali untuk memberi. Yang diampuni siap mengampuni. Yang disembuhkan membawa kesembuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Ia juga mengajar kita untuk memberi, melayani, dan menolong. Inilah penyembahan yang sejati ketika kita menjadi saluran rahmat bagi sesama. Jangan lelah berdoa. Apakah Tuhan menyuruh kita berdoa lalu tidak mendengarkan? Tentu saja tidak. Hakikat Allah adalah kasih. Seperti penjaga pantai, Ia akan mengawasi dan menunggu sepanjang hari. Satu panggilan minta tolong adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan siapa dirinya. Tuhan dan penyelamat kita. Sehingga kita tahu bahwa Ia akan bergegas mendatangi kita dengan begitu banyak semangat dan kepedulian untuk menyelamatkan kita. Betapa lebih lagi ketika panggilan itu datang dari salah satu anaknya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami mendekat ke takhta kasih karunia-Mu. Dengan segala kebutuhan kami, Engkau sendiri mengajarkan kami untuk meminta tanpa takut dan tanpa malu. Sungguh, hidup ini sulit, tetapi Engkau mendorong kami untuk meminta seperti anak kecil. Aku meminta apa yang kuinginkan, tetapi Engkau memberi apa yang kubutuhkan. Kini kuserahkan kepadamu segala kebutuhanku. Semoga aku berkenan di hadapan-Mu. Aku ingin lebih sering berjumpa denganmu, untuk mencari jalan-Mu. Engkau yang rindu mendengarkanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.